Ya, shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Matra Jani di Kota Bontang, serta anak-anak kekasih rohani kami yang ada di GBI Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini bisa menyampaikan mana surga virtual untuk Anda, dan saat ini saya sedang berada di daerah Citraland di wilayah Surabaya. Dan saya rindu supaya Anda melihat bagaimana kehidupan kita seringkali rindu ditata Tuhan dengan mengalami kebaikannya. Anda lihat semuanya hijau. Dulu Tuhan pernah bilang melalui hambanya Raja Daud, melalui Mazmur 23, Allahku, Kau adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku, yang baringkan aku di padang rumput yang hijau. Saya bisa bayangkan bagaimana seekor domba yang sedang dibaringkan di atas rumput yang hijau, bukan rumput yang kering, bukan rumput yang gersang, tapi rumput yang hijau. Artinya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang indah dan rapi. Tapi di Mazmur 23 itu juga mencatatkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini dia nih Bapak Ibu ya. Fase kehidupan orang percaya dalam kehidupan kita juga seringkali tidak pernah luput dari keadaan di mana kita mengalami fase lembah kekelaman. Di lembah kekelaman itu bisa dibilang lembah bayang-bayang maut. Ketika engkau dibawa melewati sang gembala ke situ, Anda nggak bisa melihat sang gembala itu karena saking gelapnya, saking kelamnya. Bayangannya gembalanya aja nggak bisa dilihat, apalagi gembalanya. Nah, itulah fase-fase di mana keadaan kita seringkali dibawa sama seperti itu. Sebuah keadaan di mana seringkali Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, ya udah setia pelayanan, sudah setia cinta Tuhan, rajin ke gereja, rajin ngasih persepuluhan, rajin juga menolong orang, Anda rajin baca Alkitab, rajin berdoa di gereja maupun di rumah, tapi tetap kita dibawa di fase lembah kekelaman. Nah, keadaan-keadaan seperti ini yang seringkali kita nggak bisa hindarin. Tuhan memang tidak pernah berjanji waktu kita melayani Tuhan kita akan terhindar dari masalah. Waktu Anda melekat dengan Tuhan, Anda akan dijauhkan daripada kemustahilan. Itu nggak pernah janji begitu Tuhan kita. Tuhan pengen Anda melihat bahwa kuasanya sempurna. Bahkan Tuhan hobi sekali menunjukkan kepada saudara kemustahilan yang harus Anda lalui. Kenapa demikian? Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Bagaimana kita merasakan keajaiban Tuhan? Tuhan berjalan di depan saudara sebagai gembala yang akan menerobos semua kemustahilan itu, supaya Anda bisa menjadi pribadi yang melihat kuasanya dinyatakan. Nah, inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Domba berjalan di belakang gembala. Gembala itu berjalan di depan yang menembas, yang menepis, yang menerobos semua masalah di depan kita. Izinkan Tuhan berjalan di depan saudara. Dan bila Anda berjalan mengikuti Dia. Kalau Anda berjalan di depan gembala, maka Anda akan kepentok dengan yang namanya kemustahilan itu. Seberapa kuat sih kehebatan Anda? Seberapa pintar sih Anda? Seberapa banyak sih saldo bank Anda? Seberapa cerdas sih cara Anda berbisnis? Satu kali kelak Tuhan akan membuat Anda terpentok dengan sebuah masalah yang membuat Anda seperti yang mustahil. Dan di saat itulah Tuhan ingin lihat sikap hati saudara. Kalau Anda bisa belajar seperti Daud yang tercatat dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai selesai, sudah di ayat 20 yang mengatakan seperti ini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Lalu datanglah Daud di Baal Perashim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perashim. Daud menganggap Tuhan sebagai Peres Adonai. Peres Adonai itu artinya Allah sang menerobos. Kata menerobos menggunakan kata parash, yang artinya seperti air yang menembus penghalang-penghalangnya untuk bisa sampai kepada tujuannya. Itu yang Tuhan minta dari hidup kita. Dia ingin menampilkan pribadinya sebagai Allah yang sanggup membuat Anda mengalami kemenangan karena Anda berjalan bersama dengan Dia dan Dia di depan Anda untuk membimbing Anda kepada tujuannya. Dan halangannya kan banyak, tantangannya kan banyak, kemustahilan juga banyak. Tapi sekali lagi Tuhan pengen supaya Dia bisa memperlihatkan caranya menerobos. Gimana caranya? Satu, kayak Daud. Jadi 2 Samuel pasal 5 tadi dikatakan, Daud tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia mempelajari cara Allah mengajar dia untuk mengenali dirinya. Dalam keadaan dia menjadi raja atas seluruh orang Israel. Yehuda dan Israel bersatu dan Daud adalah rajanya. Diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan seperti itu, Daud tidak kecewa, Daud tidak marah. Tapi justru Daud sengaja datang ke kubu pertahanan. Dan itu yang Tuhan minta. Apa menjadi kubu pertahanan saudara? Daud pergi ke kubu pertahanan bukan untuk ngatur strategi perang, bukan untuk mengukur kekuatan militernya, enggak. Tapi dia untuk bertanya sama Tuhan.
Dan itu yang Tuhan cari. Kata bertanya dalam Tuhan, sastra bahasa Ibraninya adalah bagaimana dia minta instruksi, minta nasihat, minta petunjuk dari Tuhan. Bagaimana cara menghadapi orang Filistin itu. Dan Tuhan senang sekali di tengah-tengah kepintaran Anda, kebisaan Anda, di tengah-tengah kemampuan Anda, tapi Anda masih mengutamakan Tuhan, masih melibatkan Tuhan, masih, kalau dalam bahasa kerennya itu mengorangkan gitu ya, masih menganggap dia sebagai pribadi yang utama. Itu yang Tuhan cari. Untuk Anda bisa melihat kalau Anda menikmati padang rumput yang hijau, libatkan Tuhan. Jangan bersandar pada kepintaran Anda. Saya tahu ya tidak membuat Anda masuk neraka hanya gara-gara sekali nggak hari Minggu nggak ke gereja ya. Tidak membuat Anda miskin hanya gara-gara mungkin Anda tidak kasih perpuluhan. Tapi belajar mengutamakan Tuhan. Orang yang berikan persepuluhan itu tanda bahwa dia takluk sama Tuhan. Tuhan, usahaku sepanjang hari-hariku tak akan pernah bisa jadi seperti ini kalau engkau nggak bersama dengan aku. Itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Dia mau supaya dia bisa melihat Anda itu bergantung dan takluk kepada Tuhan. 10% yang kita berikan sama Tuhan itu adalah tanda awal bagaimana kita takluk sama Tuhan. Sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk hari ini bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku takluk kepada Engkau. Itu makanya aku selalu mengutamakan Engkau. Aku tahu aku bisa bisnis, tapi tanpamu bisnisku nggak berhasil. Itu makanya dalam khotbah Sabda Bahagia di Matius pasal 5 ayat yang ketiga dijelaskan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Itu dulu Bapak Ibu yang sampaikan Tuhan. Kenapa? Karena dosa pertama kali yang muncul di Alkitab adalah dosa kesombongan, dosa merasa diri pintar, dosa merasa diri bisa, dosa merasa diri besar, dosa merasa diri agung. Itulah Lucifer. Itu makanya Tuhan mengajak saudara untuk bisa menjadi pribadi yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku tahu memang aku bisa ini dan itu sendiri, tapi hari ini bahagianya aku kalau aku selalu mengajak Engkau dan melibatkan Engkau dalam kehidupanku. Dan saya akan melihat Allah akan tampil sebagai menerobos. Kemustahilan yang kau hadapi seperti apapun, kalau Allah bersama saudara, jangan sanggup menerobos. Persaingan bisnis yang ketat, sulitnya dan parah yang sakit Anda, rumitnya Anda dipersulit orang, suami, istri, atau orang-orang lain, kalau Anda berjalan bersama dengan sang penerobos, karena kau melibatkan dia, dan tidak menyerah dengan keadaan yang diperhadapkan Tuhan kepadamu, maka lihat keajaibannya dinyatakan. Kalau melalui perantaraan saudara, Allah sanggup menerobos yang namanya kemustahilan di depanmu, karena kau melibatkan dia dan bergantung kepada dia. Selamat merasakan kedahsyatan Tuhan Allah sang penerobos. Peretz Adonai, Tuhan beserta dengan kita, sang penerobos itu. Shalom, haleluya.